Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, saat semua orang terlelap, dunia terasa diam, dan ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada ruang lain yang terbuka. Sebagian orang mengabaikannya, menganggap itu hanya gangguan tidur. Tapi bagi mereka yang memahami, justru di saat itulah, sesuatu yang jauh lebih dalam mulai bergerak. Ada satu laku yang sejak dulu dijalankan dalam diam, tidak diajarkan secara terang-terangan, tidak dibahas di ruang ramai, bahkan sering disalahpahami sebagai sekadar menahan diri atau ritual tanpa makna. Laku itu adalah tirakat malam. Namun yang tidak pernah benar-benar diajarkan, bukanlah caranya, bukan tentang berapa lama harus terjaga, atau apa yang harus dilakukan secara fisik. Yang disembunyikan adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu saat dunia tertidur. Mengapa banyak leluhur memilih malam untuk bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa? Mengapa kesunyian justru dianggap sebagai pintu, bukan kekosongan? Dan mengapa sebagian orang yang benar-benar menjalani tirakat tidak pernah banyak bicara tentangnya? Video ini tidak akan membahas tirakat sebagai ritual luar. Kita tidak akan berbicara tentang aturan-aturan kaku yang sering beredar. Sebaliknya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membongkar apa makna sebenarnya dari tirakat malam. Apa yang terjadi pada kesadaran manusia saat berada dalam keheningan total. Dan mengapa laku ini perlahan menghilang dari pemahaman kebanyakan orang. Karena kebenarannya sederhana, tapi tidak mudah diterima. Tirakat malam bukan tentang mendekati sesuatu di luar dirimu, melainkan tentang menghadapi sesuatu yang selama ini kamu hindari dalam dirimu sendiri. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Jika kamu pernah merasa ada panggilan dalam diam, atau merasa malam menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, mungkin ini bukan kebetulan. Dan mungkin apa yang akan kamu dengar setelah ini bukan sekedar pengetahuan, tapi sebuah pengingat tentang sesuatu yang sebenarnya sudah lama kamu kenal. Jauh sebelum istilah spiritualitas menjadi tren, sebelum buku-buku motivasi membanjiri kehidupan modern, praktik seperti tirakat malam sudah hidup, diam-diam, di tengah peradaban yang lebih tua dari yang kita bayangkan. Di tanah Nusantara, khususnya dalam tradisi Jawa, tirakat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari laku batin, sebuah perjalanan sunyi yang tidak ditulis secara gamblang, tapi diwariskan melalui simbol, isyarat, dan pengalaman langsung. Leluhur tidak mengajarkan dengan banyak kata, mereka mengajarkan dengan diam. Dalam naskah-naskah kuno, dalam petuah para tetua, bahkan dalam cerita rakyat yang tampak sederhana, selalu ada pola yang sama, bahwa manusia sejati tidak ditemukan di keramaian, tapi di kesunyian yang disengaja. Dan malam adalah gerbangnya. Bukan tanpa alasan. Dalam banyak peradaban, baik di timur maupun di barat, malam selalu dikaitkan dengan perjalanan batin. Saat cahaya meredup, bukan hanya dunia yang menjadi gelap, tapi juga lapisan-lapisan ilusi dalam diri manusia mulai melemah. Disitulah, sesuatu yang lebih jujur muncul ke permukaan. Dalam tradisi Jawa, tirakat malam sering dikaitkan dengan praktik seperti tirakat, tapa, dan semedi. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, ini bukan sekedar ritual. Ini adalah metode untuk menyelaraskan diri dengan hukum kehidupan yang lebih halus, yang tidak bisa disentuh oleh logika semata. Menariknya, praktik serupa juga bisa ditemukan dalam berbagai tradisi lain di dunia. Ada yang menyebutnya sebagai malam perenungan, ada yang menyebutnya sebagai jaga malam. Ada pula yang menganggapnya sebagai momen paling dekat antara manusia dan kesadaran tertingginya. Namun, seiring waktu, makna ini mulai bergeser. Tirakat perlahan direduksi menjadi sekadar menahan lapar, sekadar begadang tanpa arah, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mistis dan menakutkan. Padahal, yang hilang bukanlah praktiknya, yang hilang adalah pemahamannya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pengetahuan seperti ini tidak pernah dimaksudkan untuk disebarkan secara luas tanpa kesiapan.
Ia bukan sesuatu yang bisa dipahami hanya dengan membaca atau mendengar. Ia harus dialami. Dan disitulah letak paradoksnya. Semakin banyak orang mencoba menjelaskan tirakat dengan kata-kata, semakin jauh maknanya dari kenyataan. Leluhur memahami hal ini. Maka mereka tidak menjelaskan semuanya. Mereka hanya memberi petunjuk dan membiarkan setiap orang menemukan maknanya sendiri. Itulah sebabnya, banyak dari ajaran ini terasa tersembunyi. Bukan karena disembunyikan secara sengaja, tapi karena hanya bisa terlihat oleh mereka yang benar-benar mencarinya. Dan mungkin, pertanyaan yang lebih penting bukanlah, apa itu tirakat malam? Tapi, mengapa kamu mulai tertarik memahaminya sekarang? Untuk memahami tirakat malam, kita harus mulai dari satu hal yang paling sering disalahpahami, bahwa tirakat adalah tentang melakukan sesuatu. Padahal, justru sebaliknya, tirakat adalah tentang mengurangi. Mengurangi suara, mengurangi gerak, mengurangi distraksi, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah kamu, tanpa lapisan. Bayangkan ini, di siang hari, hidup kita seperti permukaan air yang terus beriak. Ada pikiran, emosi, keinginan, ketakutan, semuanya bergerak tanpa henti. Kita sibuk merespons dunia luar, sampai tidak pernah benar-benar melihat ke dalam. Tapi ketika malam datang, dan kamu memilih untuk tidak tidur, sesuatu mulai berubah. Perlahan, riak itu mereda. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, kamu mulai melihat apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Inilah inti awal tirakat malam. Bukan soal bertahan melawan kantuk. Bukan soal seberapa kuat kamu menahan diri. Tapi tentang apa yang muncul ketika kamu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Karena kenyataannya, sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar diam. Kita selalu mengisi kekosongan. Dengan suara, dengan aktivitas, dengan distraksi yang tak ada habisnya. Dan tanpa sadar, kita menjauh dari sesuatu yang paling penting, kesadaran diri. Tirakat malam memutus semua itu. Dalam kesunyian yang panjang, tanpa hiburan, tanpa pelarian, pikiranmu mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang biasanya kamu tekan, mulai muncul ke permukaan. Kenangan lama, rasa bersalah, ketakutan yang tidak pernah kamu akui, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu hindari. Di titik ini, banyak orang mundur. Karena mereka mengira, ini adalah gangguan. Padahal justru ini adalah proses. Seperti air keruh yang diaduk, semua kotoran akan naik dulu, sebelum akhirnya menjadi jernih. Begitu juga dengan batin. Tirakat malam bukan langsung membuatmu tenang. Justru di awal, ia memperlihatkan kekacauan yang selama ini tersembunyi. Dan disinilah rahasia pertama yang jarang dipahami. Tirakat bukan untuk membuatmu merasa nyaman, tapi untuk membuatmu jujur. Karena hanya dengan kejujuran itulah, perubahan bisa dimulai. Semakin lama kamu bertahan dalam kesunyian itu, semakin kamu mulai melihat pola. Bahwa banyak dari pikiranmu bukan benar-benar kamu. Bahwa emosi yang datang dan pergi hanyalah gelombang. Bahwa ada bagian dalam dirimu yang sebenarnya selalu diam, selalu sadar, tapi tertutup oleh kebisingan. Dan saat kamu mulai menyadari itu, sebuah pertanyaan muncul secara alami. Jika selama ini aku hidup mengikuti pikiran dan emosi, lalu siapa sebenarnya aku yang mengamatinya? Pertanyaan ini tidak punya jawaban cepat, dan memang tidak dimaksudkan untuk dijawab dengan kata-kata. Ia adalah pintu. Pintu menuju lapisan berikutnya dari tirakat malam, yang bahkan lebih dalam dan lebih sunyi. Dan tidak semua orang siap untuk melangkah ke sana. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan kesunyian, sesuatu yang lebih halus mulai terungkap. Bukan lagi sekedar pikiran yang muncul dan pergi. Bukan lagi emosi yang naik dan turun. Tapi sebuah kesadaran yang diam, selalu ada, tidak berubah, dan tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di dalam dirimu. Disinilah banyak orang mulai merasa aneh. Karena tirakat malam tidak lagi terasa seperti aktivitas, melainkan seperti kehadiran. Kamu tidak lagi sibuk mengamati pikiran. Kamu mulai menyadari
bahwa bahkan saat pikiran berhenti, kamu tetap ada. Dan di titik ini, muncul salah satu paradoks terbesar. Semakin kamu tidak melakukan apa-apa, semakin dalam kamu memahami. Namun justru disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Sebagian orang mengira pengalaman ini adalah sesuatu yang mistis. Mereka mulai mengaitkannya dengan kekuatan gaib, penglihatan khusus, atau hal-hal luar biasa lainnya. Padahal, bukan itu esensinya. Apa yang sebenarnya terjadi adalah kembalinya kesadaran ke kondisi alaminya, tanpa gangguan, tanpa tambahan. Tidak lebih, tidak kurang. Masalahnya, pikiran manusia selalu ingin memberi label. Ia ingin mengatakan, ini pengalaman spiritual, ini tanda kemajuan, ini sesuatu yang spesial. Padahal, semakin kamu memberi label, semakin kamu menjauh. Karena tirakat malam bukan tentang menjadi lebih dari orang lain. Bukan tentang mencapai sesuatu yang luar biasa. Justru sebaliknya. Ia adalah proses melepaskan semua yang tidak perlu, sampai yang tersisa hanyalah yang paling sederhana. Dan seringkali, yang paling sederhana itulah yang paling sulit diterima. Di tahap ini juga muncul tantangan yang lebih dalam. Bukan lagi rasa bosan, bukan lagi rasa kantuk, tapi sesuatu yang lebih sunyi dan lebih menantang, kekosongan. Banyak orang takut pada kekosongan, karena di dalamnya tidak ada identitas, tidak ada pegangan, tidak ada cerita tentang siapa dirimu. Dan tanpa disadari, selama ini kita hidup dari cerita itu. Aku seperti ini, aku punya masalah ini, aku adalah masa laluku. Tapi saat kamu berada cukup lama dalam tirakat malam, semua itu mulai runtuh. Dan untuk sebagian orang, ini terasa membebaskan. Tapi untuk yang lain, ini menakutkan. Karena jika semua itu bukan dirimu, lalu siapa kamu sebenarnya? Inilah bagian yang tidak pernah diajarkan. Bahwa tirakat malam bukan hanya membuka ketenangan, tapi juga menghancurkan ilusi tentang diri. Dan proses ini tidak selalu nyaman. Itulah sebabnya banyak orang berhenti di tengah jalan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak siap kehilangan apa yang selama ini mereka anggap sebagai diri. Namun bagi mereka yang bertahan, yang tidak lari dari kesunyian, yang tidak menolak kekosongan, yang tidak buru-buru mencari makna, akan mulai muncul sesuatu yang sangat halus, tapi nyata. Bukan suara, bukan penglihatan, bukan pengalaman luar biasa, tapi kejernihan. Kejernihan dalam melihat hidup, kejernihan dalam memahami diri, dan kejernihan dalam merespons dunia tanpa reaksi berlebihan. Dan mungkin inilah rahasia yang sebenarnya. Bukan sesuatu yang ditambahkan ke dalam dirimu, tapi sesuatu yang tersisa setelah semua yang tidak perlu hilang. Semua yang telah dibahas sejauh ini mungkin terasa dalam, bahkan abstrak. Namun tirakat malam tidak pernah dimaksudkan hanya untuk dipahami. Ia harus dijalani, meski dalam bentuk yang sederhana. Karena tanpa praktik, semua ini hanya akan menjadi pengetahuan yang indah, tapi tidak mengubah apapun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu tirakat malam? Tapi bagaimana kamu mulai mendekatinya dengan benar? Dan jawabannya, tidak serumit yang dibayangkan. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Luangkan waktu untuk benar-benar diam di malam hari. Tidak perlu langsung berjam-jam, tidak perlu memaksakan diri melawan tubuh. Cukup 15 hingga 30 menit, di saat dunia mulai sunyi dan gangguan mulai berkurang. Matikan semua distraksi. Jauhkan dirimu dari layar, suara, dan kebiasaan yang biasanya mengisi waktumu. Lalu, duduklah. Tidak perlu teknik yang rumit. Tidak perlu mencoba mencapai sesuatu. Hanya hadir. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman. Pikiran akan ramai. Tubuh gelisah. Waktu terasa lama. Itu wajar. Karena untuk pertama kalinya, kamu tidak memberi pikiranmu sesuatu untuk dipegang. Dan disinilah kebanyakan orang berhenti. Mereka mengira mereka gagal, padahal justru mereka sedang memulai.
Kunci dari tirakat malam bukanlah keberhasilan dalam satu malam, tapi konsistensi dalam kembali duduk, kembali diam, kembali menghadapi apapun yang muncul, tanpa melarikan diri. Namun ada beberapa hal yang perlu dipahami agar tidak tersesat di jalan ini. Pertama, jangan mengejar pengalaman. Jika kamu duduk dengan harapan mendapatkan ketenangan, penglihatan, atau sesuatu yang luar biasa, kamu akan kecewa. Karena semakin kamu mengejar, semakin jauh kamu dari inti tirakat itu sendiri. Kedua, jangan melawan apa yang muncul. Jika pikiranmu ramai, biarkan. Jika emosi muncul, rasakan. Tirakat bukan tentang mengontrol, tapi tentang menyadari tanpa terikat. Ketiga, jaga niat tetap sederhana. Bukan untuk menjadi lebih hebat, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk mengenal diri sendiri dengan jujur. Seiring waktu, kamu akan mulai merasakan perubahan kecil. Mungkin bukan sesuatu yang dramatis, tidak ada momen besar yang tiba-tiba mengubah segalanya. Tapi perlahan, kamu menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, lebih peka terhadap perasaanmu sendiri, dan tidak lagi mudah terseret oleh pikiran yang dulu menguasaimu. Inilah dampak nyata dari tirakat malam. Bukan sesuatu yang terlihat dari luar, tapi terasa sangat dalam di dalam. Dan satu hal yang paling penting, jangan terburu-buru. Tirakat bukan perlombaan. Tidak ada tujuan akhir yang harus dicapai secepat mungkin. Justru, semakin kamu santai dalam menjalaninya, semakin dalam kamu akan memahaminya. Karena pada akhirnya, yang kamu cari dalam tirakat malam bukanlah sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Pada akhirnya, tirakat malam bukanlah tentang ritual, bukan tentang seberapa lama kamu terjaga atau seberapa kuat kamu menahan diri. Ia adalah perjalanan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih jujur. Kita telah melihat bagaimana tirakat bukan sekedar praktik fisik, melainkan cara untuk mengurangi kebisingan hidup, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran yang paling murni. Kita juga memahami bahwa di balik kesunyian malam, terdapat ruang di mana pikiran mulai melemah, emosi mulai mereda, dan sesuatu yang lebih dalam mulai terlihat. Namun bersamaan dengan itu, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu nyaman, bahwa tirakat malam tidak hanya membuka ketenangan, tapi juga memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya tanpa topeng. Dan tidak semua orang siap melihat itu. Itulah mengapa laku ini tidak pernah benar-benar diajarkan secara terbuka. Bukan karena ia harus dirahasiakan, tapi karena ia hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mengalaminya sendiri. Karena pada titik tertentu, tidak ada lagi teori, tidak ada lagi penjelasan. Yang ada hanya kamu dan keheningan yang tidak bisa dibohongi. Lalu pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah tirakat malam itu nyata? Tapi, apakah kamu siap duduk dalam diam, tanpa melarikan diri dari dirimu sendiri? Karena disitulah semuanya dimulai. Bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi dari keberanian untuk menghadapi apa yang selama ini kamu hindari. Jika kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam dirimu, meski kecil, jangan abaikan itu. Mungkin itu bukan sekedar rasa penasaran. Mungkin itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu selalu dimulai dengan satu hal sederhana. Diam dan benar-benar hadir. Jika kamu ingin melanjutkan eksplorasi seperti ini, tetaplah di jalur ini. Bukan untuk mencari jawaban cepat, tapi untuk perlahan memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirimu sendiri.